Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa hadana wa razaqana wajtabana wa ikhtarana wastafana wa min kulli syai'in ma sa'alnahu matta'na wa a'tana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh aqwal ummati imana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha ta'ala wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang semoga Allah berikan kita keberlimpahan berkah. Pada awal khutbah ini saya ingin berpesan, berwasiat untuk kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, bertakwa hingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita perlu belajar kepada seorang wali dari wali Allah, yakni Tuan Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri, yang diceritakan di dalam kitab At-Takhwif minan nar wa ta'rif bihali dalil bawar, bahwa satu ketika beliau menangis. Bakal Hasanu menangis Imam Hasan Al-Basri. Faqila lahu, maka ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Faqala, maka menjawab Imam Hasan Al-Basri, akhafu an yatrahanillahu ghadan finnari wala yubali. Aku khawatir, aku takut Allah akan melemparkan aku ke dalam kobaran api dan dia tidak memperdulikan aku. Jamaah sekalian berbahagia, padahal Imam Hasan Al-Basri adalah seorang wali, bahkan murid beliau Utbah Al-Ghulam, seorang yang tidak mampu menahan dirinya saat mendengar nasihat dari Tuan Syekh Hasan Al-Basri, kecuali dia pingsan berkali-kali. Jamaah, karena itu izinkan pada hari yang mulia ini saya mengemas sebuah tema, wa madza ba'da Ramadan, dan apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang berbahagia, bahwa saya sadar dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa pagi ini saya berdiri di hadapan orang-orang bertakwa, bahwa pagi ini seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, saya berdiri di hadapan para penghuni syurga. Begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa, maka tempat yang paling pantas buat mereka adalah jannatun na'im. Dan kita bila merujuk kepada ayat Al-Quran, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa 1 bulan penuh yang kita lakukan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa
bertakwa. Dan ketahuilah, hari ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang diceritakan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan tempat kelak Jannatun Naim. Atau kalau kita melihat pada ayat lain, bahwa bapak dan ibu yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah akan menjadi penghuni Jannatu Aden. Begitu ayat yang kita hafal, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Mimbar ini akan menjadi saksi betapa saya menyampaikan kabar gembira buat siapa saja yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh dan kemudian mereka melaksanakan sholat id. Diceritakan di dalam Al-Quran, bukan hanya mereka orang-orang terbaik yang diakui oleh Allah di permukaan bumi ini, tetapi bahkan tempat mereka sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Yang pantas adalah Jannatu Aden, surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, dan mereka yang dimaksud adalah kita. Mereka yang dimaksud adalah yang melakukan perintah Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena itu mimbar ini menjadi sebuah kesempatan untuk saya mengingatkan kepada calon-calon penghuni surga, jangan pernah kau berani berbuat sesuatu yang menyebabkan namamu terhapus dari calon-calon penghuni Aden, surga Aden yang telah kau dapatkan dalam perjuangan 1 bulan penuh, seperti yang telah kita lakukan siang hari sejak pagi hingga petang hari. Kita berpuasa menahan lapar dan haus, malam kita masih sempatkan untuk qiyamul lail. Maka berlakulah janji dari Nabi SAW. Pagi ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang menurut Nabi adalah laksana bayi yang baru terlahir dari rahim seorang ibu. Pagi ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang Nabi sebutkan laksana lembaran putih tanpa noda. Maka jamaah, tugas kita selanjutnya adalah merawat semangat yang telah kita lakukan dan kita usahakan selama 1 bulan penuh. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah puji kita di dalam Al-Quran, bukan manusia. Yang memuji kita adalah yang Maha Rahman, Dia yang tertinggi, Dia yang tidak tertandingi, Dia yang menguasai semesta raya. Maka manakah pujian yang lebih baik yang didapatkan, yang bisa melebihi pujian langsung dari yang Maha Rahman? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila malam bulan Ramadan kau mampu melaksanakan sholat 23 rakaat, maka rasanya tidak berlebihan kalau kemudian kau tanamkan di dalam hati setelah Ramadan tugas mereka yang kembali kepada kefitrahan, yang disebut minal aidin al faizin, mereka yang dipuji karena kembali kepada kesucian. Maka sesungguhnya rasanya mereka tak berlebihan bila menanamkan niat setelah bulan Ramadan. Jangan pernah kau tinggalkan salat malam. Mengapa? Karena engkau telah terlatih selama 1 bulan penuh. Dan bulan puasa adalah sebuah bukti keikhlasan dari seseorang melakukan ibadah. Mereka hanya mendedikasikan semua yang mereka lakukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka semuanya tidak boleh berhenti setelah Ramadan berganti. Perjuangan kita harus terus dilanjutkan sampai benar-benar mendapatkan sebuah karunia, bisa berada di dalam surga menatap wajah mulia dari Dia yang menciptakan semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
pakaian yang kita gunakan pagi ini boleh jadi berbeda, tetapi selimut ketakwaan yang kita kenakan seragam dan tidak berbeda, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang mengharapkan keistiqomahan terus diberikan oleh Allah dalam melakukan ketaatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Tugas kedua, setelah engkau teruji menjadi orang yang melakukan ketaatan di hadapan Sang Pencipta, maka kesalehan secara vertikal kudu beriring dan selaras dengan kesalehan secara horizontal. Karena itulah ada perintah zakat. Jemaah sekalian yang berbahagia, ada perintah zakat untuk engkau berbagi bahwa keimananmu kepada Allah perlu diuji ketika engkau peduli kepada makhluk Sang Pencipta semesta. Maka semangat yang diceritakan dalam laporan panitia tadi, bahwa setiap waktu buka puasa berbondong dan banyak orang yang memberikan makan, semangat itu jangan hentikan wahai saudaraku. Berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ada zakat yang hukumnya wajib, tetapi ada juga sesuatu yang disebut dengan infak. Maka engkau mendapatkan kepercayaan dari Allah saat dipilih menjadi kepanjangan tangan Allah dalam tanda kutip, karena menciptakan senyuman pada wajah hamba-hambanya dari lantaran terhindar dari rasa lapar. Dan ketahuilah, Allah merekomendasikan siapakah orang yang paling berhak mendapatkan infak darimu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang mereka akan infakkan di jalan Allah, maka jawab, katakan kepada mereka ya Muhammad, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan infak dari hartamu adalah kedua orang tuamu. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita berada di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita bayangkan sejenak wajah ayah dan ibu kita yang telah berkorban bahkan tidak berbilang. Kita bayangkan wajah ayah dan ibu kita yang berkali mereka menahan perih di dalam lambung demi untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, momentum yang paling bermanfaat dan tepat saat kau datang mencium kedua tangannya dan kemudian memohon ridhonya, karena keridhaan orang tuamu akan bergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan begitu sebaliknya. Maka dari mimbar ini pesan, setelah engkau melewati bulan Ramadan, jangan hentikan kedermawananmu. Maka yang pertama harus kau lakukan adalah ketika engkau membahagiakan kedua orang tuamu, peluk erat mereka, dan bahkan bila mereka telah tiada, sambangi kubur mereka, doakan mereka, karena tidak berbilang sudah kebaikan yang mereka lakukan. Dan karena itu dari mimbar ini saya ingin mengingatkan, jangan kau hilangkan catatan namamu sebagai barisan para penghuni surga. Karena dari mimbar ini saya ingin meyakinkan, hari ini kita semua masih tercatat sebagai orang-orang yang menjadi penduduk surga kelak di yaumil qiyamah. Dan ingatlah bahwa surgamu ada di bawah telapak kaki kedua orang tua, terkhusus ibumu. Maka waktu yang tepat untuk kita datang dan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Bila kau punya keberlimpahan harta, bila kau punya kemampuan untuk berbagi, bahkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ayah dan ibumu bahkan lebih berhak dari anak-anak yatim. Ayah dan ibumu bahkan lebih berhak terhadap hartamu dari orang-orang miskin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك أنت عفو كريم tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang kumpulkan kami di tempat ini setelah 1 bulan penuh kami melakukan puasa dan salat malam. Maka ya Allah, kami meminta kepadamu, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, terima salat kami. Ya Allah, terima puasa kami. Ya Allah, terima kehusyuan dan ibadah kami. Ya Allah, sayangi kami. Dari mimbar ini juga kami mengemis kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi mereka, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila keduanya telah tiada atau seorang dari mereka telah tiada, maka dari mimbar mulia yang tiada doa diucapkan kecuali Engkau ijabah, kami mengemis kepadamu ya Allah. Luaskan kubur mereka, penuhi dengan cahaya, jadikan taman syurga. Ilahana ya Maulana ya hadzal jalali wal ikram, jadikan kami dan semua anak keturunan kami dan semua orang yang mencintai dan kami mencintai mereka, orang-orang yang istiqomah melakukan ketaatan dan memperoleh label takwa hingga bertemu kepadamu. Ilahana, kami tidak mengetahui apakah kami akan bertemu dengan Ramadan di waktu mendatang, tetapi ya Rabb, kami meminta di majelis ini, apapun yang terjadi, mohon ridhoi kami, mohon ampuni dan maafkan semua kesalahan kami. Ilahana, dari tempat yang tiada doa diucapkan kecuali Engkau ijabah, kami juga mengemis kepadamu,
Tolong berikan kebahagiaan kepada semua anak keturunan kami. Berikan kemuliaan kepada mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, jagain mereka dari segala kejahatan makhluk-Mu. Ilahana ya Maulana, bila Kau kumpulkan kami di dunia ini saat ini, maka kami berharap Engkau kumpulkan kami di syurga-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal alamin. Ibadallah, ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in sumil arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwah Syekh Abdul Qadir Jalan summa Syekh Muhammad Saman summa ila Abu Husain bin Abu Bakar Idrus usulihim